Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video mengenai penjelasan tentang ijma. Yang akan kami jelaskan adalah pengertian, dasar hukum, contoh, macam-macam, fungsi, hukum, dan hikmah. Pengertian ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya secara tegas. Dalam Al-Quran maupun hadis, ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijma. 1. Dasar dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam wajib mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri, termasuk para ulama dalam menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 2. Dasar dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjadi landasan bahwa ijma para ulama merupakan hujjah atau dalil yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Berikut contoh ijma. 1. Kewajiban sholat 5 waktu bagi setiap muslim yang balik dan berakal. 2. Haramnya menikahi mahram seperti ibu, saudara perempuan, dan anak perempuan. 3. Pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang disepakati oleh para sahabat. 4. Larangan menikahi lebih dari 4 istri dalam waktu yang bersamaan. Macam-macam ijma. Secara garis besar ulama membaginya menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan cara penyampaian pendapat. 1. Ijma' shori atau ijma' qauli. Para mujtahid menyatakan pendapatnya secara jelas dan tegas, baik lisan maupun tulisan, semua sepakat dengan satu hukum. 2. Ijma' sukuti. Sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya secara tegas, sebagian lain diam tapi tidak mengingkari. Diamnya dianggap setuju. 3. Ijma' fi'li. Kesepakatan yang terjadi lewat perbuatan, bukan ucapan. 2. Berdasarkan siapa yang berijma'. 1. Ijma' ummah. Kesepakatan seluruh umat Islam dari kalangan mujtahid, ini yang paling kuat kedudukannya. 2. Ijma' ahlu ahli wal aqdi. Kesepakatan para ulama besar, pimpinan, dan orang yang punya pengaruh dalam umat, mewakili umat. 3. Ijma' sahabat. Kesepakatan para sahabat Nabi. Contoh, ijma' membukukan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. 4. Ijma' ulama mujtahidin pada suatu masa. Kesepakatan para mujtahid di era tertentu, tidak harus semua umat. 3. Berdasarkan cakupan wilayah atau masa. 1. Ijma' mutlak. Kesepakatan yang berlaku umum, tidak dibatasi tempat dan waktu. 2. Ijma' muqayyad. Kesepakatan yang terbatas pada masa atau tempat tertentu saja. Fungsi ijma'. Fungsi ijma' adalah menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad. Hukum memakai atau mengamalkan ijma' sebagai sumber penetapan hukum Islam adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Ketika para ulama mujtahid telah mencapai kesepakatan terhadap suatu perkara syariat, keputusan tersebut mengikat dan tidak boleh dilanggar atau diganti dengan ijtihad baru. Hikmah mempelajari ijma'. 1. Menjaga persatuan umat, biar umat Islam punya satu pegangan hukum dan tidak mudah terpecah. Yang kedua, solusi untuk zaman sekarang. Masalah baru seperti bank syariah, vaksin, bisa diputuskan lewat kesepakatan ulama. 3. Dijaga kebenarannya. Nabi bersabda, umat Islam tidak akan sepakat dalam kesesatan. Jadi, ijma itu aman diikuti. 4. Mengajarkan musyawarah. Keputusan diambil bersama para ahli, bukan dari satu orang saja.